Letusan Gunung Tambora Indonesia 1815 merupakan salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat dalam sejarah. Gunung yang berada di Pulau Sumbawa ini sebelumnya memiliki ketinggian lebih dari 4.300 meter sebelum puncaknya runtuh akibat ledakan besar. Puncak letusan terjadi pada 10 April 1815. Ledakannya begitu kuat hingga suaranya terdengar sampai Sumatera, lebih dari 2.000 km jauhnya. Banyak orang saat itu mengira suara tersebut adalah tembakan meriam, karena tidak pernah mendengar letusan gunung sejauh itu. Kekuatan letusan Tambora diperkirakan setara lebih dari 100.000 bom atom Hiroshima dan masuk kategori VIE 7. Abu dan material vulkanik terlontar hingga ke atmosfer atas, menutupi wilayah luas dan menghancurkan desa-desa di sekitarnya. Puluhan ribu orang meninggal, baik akibat awan panas maupun dampak lanjutan seperti kelaparan dan penyakit. Total korban jiwa diperkirakan mencapai lebih dari 70.000 orang. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Indonesia. Abu Tambora menyebabkan penurunan suhu global dan memicu peristiwa tahun tanpa musim panas pada 1816 yang menyebabkan gagal panen dan krisis pangan di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, banjir besar Cina 1931. Banjir ini adalah salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah. Bencana ini terjadi di wilayah tengah dan timur Cina, terutama di sepanjang Sungai Yangtze, Sungai Huai, dan Sungai Kuning. Akibat hujan monsun ekstrim yang berlangsung berbulan-bulan setelah pencairan salju musim dingin. Air sungai meluap secara bersamaan dan menenggelamkan kota-kota besar seperti Wuhan dan Nanjing dan wilayah pedesaan di sekitarnya. Luas wilayah terdampaknya diperkirakan mencapai sekitar 180.000 km persegi, hampir setara dengan luas Pulau Jawa. Di beberapa daerah, air bahkan menggenangi permukiman selama berbulan-bulan. Dampaknya sangat parah. Selain menghancurkan rumah dan lahan pertanian, banjir ini memicu kelaparan. Dan wabah penyakit seperti kolera, tifus, dan disentri menyebar dengan cepat akibat air kotor dan kelangkaan makanan. Jumlah korban jiwa diperkirakan antara 1 hingga 4 juta orang, menjadikannya banjir paling mematikan yang pernah tercatat. Gunung Nevado del Ruiz 1985 adalah salah satu bencana gunung berapi paling tragis dalam sejarah modern. Nevado del Ruiz sebenarnya bukan gunung yang meletus dengan ledakan besar seperti Krakatau atau Tambora. Letusannya tergolong sedang, bahkan kolom abu tidak terlalu tinggi. Tapi justru disitulah letak bahayanya. Puncak gunung ini tertutup lapisan es dan gletser yang sangat tebal. Saat letusan terjadi pada 13 November 1985, panas dari magma langsung mencairkan es tersebut. Lahar panas setinggi 10 meter mengalir deras dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam, menyapu desa-desa di lereng gunung. Kota Armero yang berada jauh dari kawah hancur total hanya dalam hitungan menit saat malam hari ketika sebagian besar penduduk sedang tidur. Dampaknya luar biasa. Sekitar 23.000 orang meninggal dunia, menjadikan bencana ini sebagai salah satu letusan gunung berapi paling mematikan abad ke-20. Padahal, para ilmuwan sebelumnya sudah memperingatkan potensi bahaya lahar, namun peringatan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan serius. Dari tragedi ini, muncul satu kisah yang paling dikenang dunia. Seorang anak perempuan bernama Omaira Sanchez terjebak di antara puing-puing rumahnya. Tubuhnya terjepit lumpur dan reruntuhan, dan ia tidak bisa dievakuasi. Selama 3 hari, Omaira masih hidup, berbicara dengan tenang kepada tim penyelamat dan jurnalis meski kondisinya semakin melemah. Akhirnya, ia meninggal dunia di lokasi dan fotonya menjadi simbol kelambanan penanganan bencana. Gempa Samudra Hindia. Gempa ini adalah salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah manusia. Pada 26 Desember 2004, terjadi gempa raksasa berkekuatan sekitar magnitudo 9,1 hingga 9,3 di dasar laut lepas pantai Aceh, Indonesia. Gempa ini terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik sepanjang lebih dari 1.300 km, menjadikannya salah satu gempa terpanjang yang pernah tercatat dan terasa hingga Thailand, India, bahkan Afrika Timur. Getaran ini memicu tsunami besar. Dinding air laut bergerak dengan kecepatan hingga 700 hingga 800 km per jam di tengah samudra. Saat mencapai daratan, ketinggian air di beberapa wilayah, terutama Aceh, mencapai 20 hingga lebih dari 30 meter, menyapu kota, desa, dan apapun yang dilewatinya. Dampaknya luar biasa. Tsunami menghantam 14 negara, dari Asia Tenggara hingga Afrika. Sekitar 230.000 orang meninggal dunia. Jutaan lainnya kehilangan rumah dan keluarga. Ini menjadikan bencana ini sebagai tsunami paling mematikan dalam sejarah modern. Namun, di tengah kehancuran, ada satu pemandangan yang sangat ikonik. Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh tetap berdiri kokoh sementara bangunan di sekitarnya hancur total. Masjid ini bahkan menjadi tempat perlindungan ribuan warga yang selamat. Selain karena strukturnya yang kuat dan dinding tebal, bagi banyak orang, masjid ini menjadi simbol harapan di tengah bencana.
Gunung Krakatau. Letusannya terjadi pada 27 Agustus 1883 di Selat Sunda, di antara Pulau Jawa dan Sumatera. Sebelum puncak letusan, Krakatau sudah menunjukkan aktivitas selama berbulan-bulan dengan gempa, asap tebal, dan dentuman kecil yang mulai terasa oleh penduduk sekitar. Puncak bencana terjadi saat 4 ledakan besar mengguncang Krakatau dalam satu hari. Ledakan terkuatnya bahkan disebut sebagai suara paling keras yang pernah terdengar di bumi. Suara letusan ini terdengar hingga Australia Barat dan Pulau Rodrigues di Samudra Hindia, lebih dari 4.800 km jauhnya. Bagi perbandingan, jarak itu hampir setara dari Aceh ke Papua. Kekuatan ledakan Krakatau diperkirakan setara dengan ratusan megaton TNT, jauh lebih besar dibandingkan bom atom Hiroshima. Ledakan ini menghancurkan sebagian besar tubuh gunung hingga ambruk ke laut, memicu tsunami raksasa setinggi 30 hingga 40 meter. Gelombang ini menyapu pesisir Banten dan Lampung, menghancurkan ratusan desa pesisir dalam hitungan menit. Dampaknya tidak hanya lokal, abu vulkanik Krakatau terlontar hingga 80 km ke atmosfer, menyebar ke seluruh dunia. Selama bertahun-tahun setelahnya, langit di berbagai belahan dunia berubah warna, matahari tampak kemerahan, dan suhu global sempat menurun. Dari sisi korban, diperkirakan lebih dari 36.000 orang meninggal dunia, sebagian besar akibat tsunami, bukan karena lava. Banyak korban bahkan tidak sempat menyadari apa yang terjadi sebelum gelombang raksasa menghantam permukiman mereka. Topan Nargis. Pada akhir April hingga awal Mei 2008, Topan Nargis terbentuk di Teluk Benggala dan bergerak menuju Myanmar. Saat mendarat pada 2 hingga 3 Mei 2008, Nargis telah berkembang menjadi siklon kategori tinggi dengan kecepatan angin sekitar 215 km per jam. Namun ancaman terbesarnya bukan hanya angin, melainkan gelombang badai atau storm surge. Gelombang air laut terdorong ke daratan dengan ketinggian sekitar 3 hingga 6 meter, menerjang wilayah delta sungai Irrawaddy dan kota Yangon. Air asin masuk jauh ke daratan, menenggelamkan desa, sawah, dan permukiman. Dampaknya menjalar ratusan kilometer ke pedalaman, menghancurkan sumber pangan dan infrastruktur utama Myanmar. Korban jiwa sangat besar, diperkirakan lebih dari 130.000 orang meninggal dunia atau hilang, dan jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal. Topan ini menjadi salah satu bencana alam paling mematikan di abad ke-21. Jika dibandingkan dengan badai lain seperti Topan Haiyan di Filipina, kecepatan angin Nargis memang sedikit lebih rendah, namun dampaknya tak kalah parah, karena wilayah yang terdampak berupa delta rendah dan padat penduduk, ditambah minimnya sistem peringatan dan kesiapsiagaan saat itu. Gunung Pele. Gunung ini berada di Pulau Martinique, Karibia. Sebelum tahun 1902, gunung ini dianggap tidak berbahaya meski mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitas seperti asap dan hujan abu. Warga tetap tinggal di kota Saint-Pierre karena letusan besar belum pernah terjadi sebelumnya. Pada 8 Mei 1902, Gunung Pele meletus hebat dan memuntahkan awan panas bersuhu hingga 1000 derajat Celcius yang meluncur dengan kecepatan lebih dari 160 km per jam. Dalam hitungan menit, awan ini menyapu kota Saint-Pierre dan menghancurkannya total. Suara letusan terdengar hingga pulau-pulau Karibia di sekitarnya, sementara langit menggelap akibat abu vulkanik. Dibandingkan Tambora atau Krakatau, ledakan Gunung Pele tidak sebesar secara global. Namun secara lokal, Pele jauh lebih mematikan karena awan panasnya sangat cepat dan terarah, mirip letusan Merapi tetapi langsung menghantam kota besar. Korban jiwa diperkirakan mencapai sekitar 30.000 orang, hampir seluruh penduduk Saint-Pierre tewas seketika. Tragedi ini menjadikan Gunung Pele sebagai salah satu letusan paling mematikan dalam sejarah dan melahirkan istilah letusan tipe Pelean dalam dunia vulkanologi. Longsor Vargas. Longsor ini terjadi pada Desember 1999 di negara bagian Vargas, Venezuela, setelah hujan ekstrim turun tanpa henti selama beberapa hari. Curah hujan yang sangat tinggi membuat lereng pegunungan runtuh, memicu aliran lumpur, batu, dan puing-puing yang meluncur deras ke arah pesisir. Bencana ini menyapu habis permukiman, jalan, jembatan, hingga bandara. Banyak wilayah tertimbun lumpur setinggi beberapa meter dan terputus total dari bantuan. Dampaknya terasa di hampir seluruh wilayah pesisir utara Venezuela. Korban jiwa diperkirakan antara 10.000 hingga 30.000 orang, menjadikannya salah satu longsor paling mematikan dalam sejarah modern. Topan Bola. Topan ini adalah siklon tropis paling mematikan dalam sejarah. Badai ini terbentuk di Teluk Benggala pada November 1970 dan menghantam Pakistan Timur yang sekarang jadi Bangladesh dengan kecepatan angin hingga 185 km per jam. Dampak terparahnya datang dari gelombang badai setinggi 6-10 meter yang menenggelamkan wilayah pesisir dan pulau-pulau rendah. Desa-desa hancur, sawah rusak akibat air asin, dan komunikasi lumpuh. Dampaknya terasa hingga ratusan kilometer ke daratan.
Dalam skala kehancuran, topan bola sering dibandingkan dengan tsunami Aceh 2004 karena sama-sama meluluh lantakan wilayah pesisir. Namun bedanya, bola murni disebabkan badai tropis, bukan gempa bumi. Korban jiwa diperkirakan 300.000 sampai 500.000 orang, menjadikannya bencana badai paling mematikan sepanjang sejarah. Gempa Haiti. Gempa ini terjadi pada 12 Januari 2010 ketika gempa berkekuatan magnitudo 7,0 mengguncang negara kecil di Karibia itu. Pusat gempa berada sangat dekat dengan ibu kota Port-au-Prince, hanya sekitar 25 km dan pada kedalaman dangkal. Karena itulah guncangannya terasa sangat kuat dan merusak. Dalam hitungan detik, gedung-gedung runtuh, jalanan terbelah, rumah sakit, sekolah hingga istana kepresidenan roboh. Getaran gempa terasa hampir di seluruh wilayah Haiti, bahkan hingga Republik Dominika dan sebagian Karibia. Dibandingkan dengan gempa besar lain, kekuatan gempa Haiti lebih kecil dari gempa Aceh 2004, tetapi dampaknya jauh lebih mematikan karena terjadi tepat di pusat kota padat penduduk dengan bangunan yang rapuh. Akibatnya, Haiti mengalami salah satu bencana gempa paling mematikan di dunia modern. Diperkirakan lebih dari 220.000 orang meninggal, ratusan ribu luka-luka, dan sekitar 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal. Infrastruktur lumpuh total, bantuan sulit masuk, dan wabah penyakit mulai muncul setelahnya.